Selamat siang, saya Ilman Javier dalam ujian tengah semester pelajaran pengantar bisnis retail. Baik, nomor 1, apa yang saudara pahami tentang bisnis retail? Ya, bisnis retail itu adalah aktivitas bisnis atau kegiatan bisnis yang dilakukan penjual ke konsumen dalam jumlah satuan atau eceran. Jadi konsumen itu bisa beli seperlunya yang ia butuhkan. Nah, kalau nggak ada bisnis retail, kita tuh harus beli banyak ke produser. Nah, secara grosir jadinya diadain tuh bisnis retail supaya kita bisa beli sesuai yang kita butuhkan. Oke, lanjut. Nomor 2 itu bagaimana seharusnya sebuah retail membuat strategi untuk memasarkan produknya. Berikan contoh retail yang telah menerapkan strategi pemasaran bisnis retailnya. Baik, ada banyak strategi untuk bisnis retail, seperti aktif media sosial, mempermudah transaksi, menawarkan promo yang menarik, atau membuka toko online, atau juga mencari hal yang menarik. Nah, untuk di sini saya akan mengambil contoh dari Warung Madura. Karena Warung Madura itu lumayan lengkap isinya, mulai dari sembako, ada alat mandi, ada mie-mian, sedia bensin, juga ada makanan ringan, rokok, dan lain-lainnya. Itu yang pertama dari kelebihan dari strategi dari Warung Madura. Yang kedua, mereka buka 24 jam yang jadi bisa dijangkau oleh masyarakat sekitar kapan saja. Yang ketiga, Warung Madura itu nyusunya rapi, jadi orang bakal tertarik dibandingkan ke warung biasa. Nomor 3, mengapa manajemen sumber daya manusia sangat perlu diperhatikan? Apa yang terjadi jika retail bersikap abai terhadap karyawannya? Berikan opini saudara agar karyawan dapat bekerja maksimal. Apa kaitannya SDM dengan bisnis retail? Itu sangat penting. SDM itu berperan penting dalam manajemennya, seperti pembelian, merombakkan barang, merombakkan jasa, dan lain-lainnya. Dalam retail penjualan SDM itu berpengaruh besar, karena semakin baik SDM-nya maka penjualannya akan sehat. Nah, kalau SDM-nya buruk maka penjualannya pun bakal turun jelek. Contoh SDM jelek itu yang males, gak inovatif, dan lain-lainnya. Nah, terus berikan opini saudara agar karyawan dapat secara maksimal. Ya, itu SDM-nya itu harus mengerti produk apa yang mereka jual. Jangan iya-iyain aja gitu. Jadi SDM tuh harus hafal betul produk apa yang mereka jual gitu, secara komposisi, bahan, dan lain-lainnya. Dan untuk meningkatkan SDM mungkin bisa diadakan program. Baik, lanjut ke nomor 4, yaitu berikan contoh secara nyata bisnis retail apa yang menurut saudara salah dalam memilih lokasi beserta alasannya. Contohnya itu adalah warung nasi atau warteg yang di pinggir Jalan Pantura, karena kemungkinan kecil buat supir-supir atau orang-orang yang lewat bakal mampir ke situ, walaupun dalam keadaan lapar pasti mereka kayak bakal nanggung gitu. Berhentinya juga nggak enak buat parkirnya. Ya, jawaban saya adalah warung nasi. Baik, soal nomor 5, yaitu apa yang saudara pahami jika mendengar kata relasi? Mengapa suatu bisnis retail harus menjaga relasinya dalam bentuk seperti apa biasanya bisnis retail menjaga relasinya dengan seorang konsumen? Baik, relasi adalah kalau yang saya dengar relasi itu adalah hubungan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu tujuan. Namun dalam relasi bisnis ya berarti hubungan dua orang atau lebih yang memiliki keterkaitan dalam sebuah bisnis. Nah, contohnya itu adalah vendor. Jadi kalau kita mau bikin bisnis baju, kita tinggal ke vendornya aja. Itu juga merupakan suatu relasi. Baik dari kita penjual ke konsumen juga itu adalah sebuah relasi. Dan terus bagaimana untuk menjaga relasi dengan seorang konsumen, yaitu dengan memberi kartu member atau ID card member. Jadi konsumen ini merasa bahwa dia ini adalah pelanggan setia dari kita.